العرضية كرة خطرة للمنتخب الأندلسي وهدف. Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. منتخب اندونيسيا نقدر نقول عنه هو الظهير اليمين صاحب ال 28 عام اللاعب ساندي وولش. هذا Indonesia. Indonesia pasti menang. Hasil Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, babak pertama skor 1-2. Hasil pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Irak dalam laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Kamis, 16 November 2023 berakhir dengan skor 1-2. Irak membuka keunggulan lewat gol Bashar Resan pada menit ke-20. Selang 15 menit kemudian, Singa Mesopotamia menambah skor setelah Jordi Amat melakukan gol bunuh diri. Shain Patinama memperkecil kedudukan jelang di akhir laga. Jalannya pertandingan 10 menit pertandingan berjalan, pertahanan Indonesia terus digempur para penyerang Irak. Berbagai variasi serangan, baik dari sisi kiri maupun kanan dilesakan, namun belum ada peluang yang berbahaya. Lini belakang Indonesia yang dinahkodai Jordi Amat masih cukup kokoh. Irak mencetak gol pertama lewat tendangan mendatar Bashar Resan pada menit ke-20. Berawal dari kesalahan Mark Klok dalam melakukan dribble, bola liar jatuh di kaki Resan yang kemudian langsung dieksekusi dengan melakukan tendangan mendatar ke pojok kiri bawah gawang. Tertinggal satu gol tak membuat pola permainan Indonesia berubah. Skuad Garuda tampak masih kesulitan mengembangkan permainan. Jarak antara lini pertama dan kedua yang terlalu jauh kerap membuat upaya serangan balik gagal terlaksana. Tim tuan rumah justru menambah keunggulan pada menit ke-35 lewat gol bunuh diri Jordi Amat. Bek asal klub Johor Darul Ta'zim itu salah mengantisipasi umpan lambung Ali Jasim. Bola sundulannya malah mengarah ke gawang sendiri. Pelatih Shin Taeyong menarik keluar Dimas Derajat yang mengalami cedera dan memasukkan Rafael Struijk pada menit ke-39. Shain Patinama akhirnya sukses memperkecil ketinggalan lewat tendangan keras dari sudut sempit usai menerima umpan Rafael Struijk di penghujung babak pertama. Skor 2-1 bertahan untuk keunggulan Irak. Erick Thohir sambut Ragnar Oratmangoen, punya komitmen untuk Merah Putih. Ketum PSSI, Erick Thohir, menyambut kedatangan pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di Belanda, Ragnar Oratmangoen. Dia menyebut, pemain yang bisa berposisi sebagai striker dan gelandang serang itu ingin membela Merah Putih. Sebelumnya, PSSI memang santer dikabarkan akan menaturalisasi pemain berposisi sebagai striker. Dan kini, Ragnar telah hadir di Indonesia dan bertemu Erick. Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama Fortuna Sittard, punya komitmen untuk membela Merah Putih, katanya di Instagram. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tambahnya, pada September lalu, Ragnar Oratmangoen dikonfirmasi sudah bersedia dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Itu dijelaskan oleh Hamdan Hamedan saat berkunjung ke kantor Kumparan di Jakarta Selatan. Ex-utusan PSSI yang kini merupakan tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan itu bertutur soal Liga Tarkam Kemenpora dan atlet diaspora. Ketika ditanya apakah pernah ada komunikasi antara dia dan Ragnar Oratmangoen, Hamdan mengiyakan. Ragnar Oratmangoen mengatakan kepada saya bahwa dia berminat untuk membela timnas Indonesia, kata Hamdan Hamedan kepada Kumparan, pada 6 September 2023. Ragnar Oratmangoen sudah tiba di Jakarta, sosok pemain naturalisasi berikutnya terjawab.
Ragnar Oratmangoen sudah berada di Jakarta. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu diperkirakan akan menjadi sosok pemain naturalisasi berikutnya setelah Jay Itzes dan Nathan Choe Aon. Ragnar adalah pemain Fortuna Sittard, tim dari Eredivisie, atau Divisi 1 Liga Belanda yang dikabarkan dilirik PSSI untuk skuad timnas Indonesia. Bersama dengan beberapa klubnya, pemain berdarah Maluku itu mencatatkan 5 assist dari 96 pertandingan dan 17 gol serta 16 assist di kasta kedua Belanda. Sejak bergabung Fortuna Sittard pada September 2023 sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen, Divisi 2, dia bermain 7 kali. Keberadaan Ragnar Oratmangoen sudah berada di Jakarta diunggah oleh agen pemain, Bepino83 dan direpost akun @IDN_Abroad. Akun tersebut membuat video singkat di Instastory sedang berada di Mandarin Oriental, Jakarta. "No traffic in Jakarta," kata pemilik akun tersebut sambil menyorot padatnya arus lalu lintas di Bundaran HI. Hal ini menguatkan bahwa sosok Ragnar adalah jawaban dari sosok yang akan menjadi agenda pemain naturalisasi berikutnya. Ragnar adalah pemain 25 tahun, yang berposisi sebagai penyerang atau sayap kiri. Ragnar jika benar akan dinaturalisasi maka akan menambah kedalaman sisi penyerangan timnas Indonesia. Karena selama ini mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah pemain belakang dan baru muncul striker Rafael Struijk dan Ivar Jenner sebagai gelandang, bersama Mark Klok. Rafael Struijk bisa menjadi tandem Rafael Struijk di sisi kiri. Sementara pemain Ado Den Haag itu mengisi posisi sayap kanan. Naturalisasi sendiri menjadi keinginan Shin Tae-yong untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia di kancah Asia. Namun demikian, proses naturalisasi sangat ketat karena sudah ada beberapa pemain yang gagal dilanjutkan seperti Kei Davi Boham. Meski mendapat kritikan dari pundit sepak bola Bung Toel, namun Shin Tae-yong tetap melanjutkan proses naturalisasi. Sebelumnya Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan akan ada 2 pemain naturalisasi berikutnya. 2 pemain tersebut berusia antara 23-27 tahun dan sudah bermain untuk tim senior di klubnya. Sejumlah pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang bisa diajukan oleh Shin Tae-yong kepada PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hadirnya pemain keturunan di dalam skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong sendiri intens terlihat, bahkan hampir di semua level timnas yang ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hadirnya pemain keturunan dinilai bisa menjadi jalan pintas dalam memperkuat skuad Garuda, terlebih dalam beberapa waktu ke depan timnas Indonesia akan dihadapkan pada banyak agenda penting. Berikut beberapa gelandang keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia. 1. Tijani Rejinders. Nama Rejer sudah mencuat sejak tahun lalu karena Shin Tae-yong meminta pemain berusia 24 tahun itu untuk dinaturalisasi PSSI. Yang kini lagi gacor si AC Milan. 2. Michel van Rooijen. Sama seperti Rejinders, Van Rooijen juga menghabiskan banyak karirnya di Belanda. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan jebolan FC Utrecht. Saat ini ia bermain untuk VVV Venlo di Eerste Divisie, atau kasta kedua Belanda. Van Rooijen merupakan gelandang bertahan dengan kemampuan yang mumpuni. 3. Joey Matthijs Pelupesi. Saat ini, Pelupesi membela klub Belanda, FC Groningen. Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman Pelupesi bisa sangat berguna untuk timnas Indonesia. Selama berkarier, Pelupesi sudah pernah membela berbagai klub asal Eropa termasuk di Inggris bersama Sheffield Wednesday. Di musim 2022-23 ini, ia ditunjuk sebagai kapten Groningen dan telah mencatatkan 17 penampilan dengan torehan 1 gol di semua ajang. Fahri Husaini minta publik tidak memuji berlebihan. Pemain naturalisasi di timnas Indonesia bisa menyakiti pemain lokal. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, bersama Local Organizer Officer, LOC, Piala Dunia U17 2023 mendatangkan mantan pelatih timnas Indonesia U16, Fahri Husaini, ke Media Center. Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Selasa, 14 November 2023.
Fahri Husaini, yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC, mengungkapkan pemikirannya terhadap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra terkait pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur, baik di timnas senior dan level usia, Fahri menyoroti sanjungan kebablasan yang diberikan publik. Pesan saya, tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab, tanpa disadari, pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, ujar Fahri Husaini. Ini sepak bola, ada 11 pemain. Perlu hati-hati. Siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini, saya tidak tahu. Namun, ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fahri Husaini. Ia menganggap peran para pemain lokal di Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, hingga Hernando Ari Sutaryadi, tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Saya tidak tahu, kalau Timnas Indonesia U17 gagal di Piala Dunia U17 2023, bisa jadi yang salah adalah semua pemain lokal, imbuh Fahri Husaini. Berikan pujian yang proporsional. Itu yang dibutuhkan sepak bola Indonesia, oleh pemain lokal, ujar pelatih Timnas Indonesia U16 pada medio 2017 hingga 2018 dan nahoda Timnas Indonesia U19 pada 2018 hingga 2019 itu. Pemain keturunan yang berpotensi susul Ivar Jenner dan Justin Hubner jalani naturalisasi. Inilah biodata lengkap Miliano Jonathans, pesepak bola keturunan Indonesia yang digadang-gadang bakal dinaturalisasi. Selain profil lengkap tersaji juga sosial media atau nama Instagram Miliano Jonathans dan tanggal lahir pemain berdarah Maluku ini. Miliano Jonathans lahir 5 April 2004 silam. Saat pemain yang memiliki akun Instagram bernama Miliano Jonathans kini berusia 18 tahun. Pemain Balsteran Indonesia Belanda ini sedang membela klub tertatas Liga Belanda, Vitesse Arnhem.